Kita mulai ya. Sudah siap? Kita mulai ya. Om Swastiastu. Rajang Semang, selamat pagi ya. Iya, Rajang Semang, selamat pagi. Jadi kita ketemu lagi dalam Zoom meeting ya. Kita akan membahas tentang materi IPA ya, ilmu pengetahuan alam. Ya, di mana materinya tentang ciri khusus makhluk hidup ya. Nah, ini termasuk kompetensi dasar, yaitu memahami hubungan antara ciri-ciri makhluk hidup dengan lingkungan tempat hidupnya ya. Ya. Nah, ciri khusus makhluk hidup ini ya, kita lihat materinya ya. Nah, tujuan dari materi ini ya, di samping kita memahami, kita mampu mendeskripsikan ya. Jadi menceritakan kembali atau menggambarkan gimana ciri-ciri makhluk hidup agar dia bisa tumbuh, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri dan bertahan dalam hidupnya ya. Jadi bisa atau melestarikan dirinya sendiri ya. Kita lihat materinya ya. Nah ini ya. Jadi ada ciri khusus beberapa hewan dan tumbuhan ya. Tuhan menciptakan makhluknya dengan bentuk yang sempurna. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus dengan tujuan tertentu. Tujuan tersebut untuk memperoleh makan, mempertahankan diri, mempertahankan hidup dari keadaan alam dan serangan musuhnya ya. Nah ini contoh ada hewan kelelawar. Apa saja ciri khusus dari hewan kelelawar? Itu satu, merupakan satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ya, jenisnya terdiri atas kelelawar buah, itu pemakan buah. Mungkin anak sering lihat kelelawar buah ya, yang sering mencuri mangga ya. Seperti di sekolah juga banyak mangga yang dicuri oleh kelelawar ya. Kemudian ada kelelawar ikan. Ya, kelelawarnya banyak kemarin di sekolah ya. Kemudian ada kelelawar ikan, yaitu khusus dia kelelawar pemakan ikan. Kemudian ada kelelawar lidah panjang, itu khusus dia pemakan nektar. Kemudian ada kelelawar katak, khusus pemakan katak. Ada kelelawar pampir penghisap darah. Ini termasuk ada yang ada di film ya, tapi di sini tidak ada ya. Mudah-mudahan tidak ada ya, nanti bahaya dia. Nah, kelelawar ini hidupnya di gua yang lembab dan gelap, mencari makan pada waktu malam hari. Ya, pada waktu malam hari ya. Memiliki daya pendengaran yang tajam. Nah ini ciri khususnya ya, memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu menggunakan gelombang bunyi untuk mengetahui posisi mangsanya. Jadi pada saat terbang, kelelawar mengeluarkan bunyi frekuensi tinggi, yang jika mengenai benda akan menimbulkan pantulan. Nah, pantulan bunyi ini ditangkap oleh telinga kelelawar sehingga dapat mengetahui ukuran, jarak, dan arah benda pada waktu yang singkatnya. Nah, kemudian ada lagi hewan cicak. Ini juga mempunyai ciri khusus ya, dapat merayap di dinding. Mengapa dia dapat merayap di dinding? Karena dia memiliki telapak kaki yang terdapat struktur lapisan yang bersifat lengket, tampak seperti guratan-guratan yang berfungsi sebagai alat pelekat. Di samping itu, cecak juga memiliki ciri khusus, yaitu memutuskan ekornya. Apa tujuannya cecak memutuskan ekornya? Ya, untuk mengelabui musuhnya ya, jadi cicak memutuskan ekornya autonomi dengan tujuan untuk mengelabui musuhnya ya. Nah, ekor cicak ini setelah putus dia akan tumbuh lagi ya, secara otomatis ya. Kita lanjut, hewan bunglon. Nah ini kita sering dengar ya, hewan bunglon ya. Nah, bunglon ini ya dapat mengubah warnanya sesuai tempat hidupnya ya.
Jadi dia akan ya disebut dengan mimikri ya, bisa mengelabui musuhnya ya. Kemudian kemampuan untuk menyamar, membantu bunglon untuk menangkap mangsa dan menghindari pandangan musuhnya ya. Kemudian bunglon juga memiliki lidah panjang lengket untuk menangkap mangsa dan membawanya ke rahang ya. Kemudian bunglon juga memiliki mata yang dapat berputar dan dapat melihat ke segala arah. Memiliki kaki yang dapat mencengkram seperti tangan agar dapat menggenggam dengan kuat ya. Kemudian lanjut. Nah, ini burung hantu juga memiliki ciri khusus, hampir sama seperti kelelawar ya, mencari mangsa pada waktu malam hari dan tidurnya pada waktu siang hari ya. Kemudian menggunakan mata dan telinga yang tajam untuk menangkap mangsanya. Dapat dengan cepat memusatkan bola mata dalam kegelapan. Pupil mata dapat menyerap cahaya yang ada di malam hari. Sehingga burung hantu dapat melihat walau cahaya sedikit ya. Jadi ini kekuatan bola mata burung hantu ya, lentur ya. Ketika berburu, burung hantu mengeluarkan suara sehingga membuat takut mangsanya. Gerakan mangsa yang ketakutan terdengar oleh burung hantu sehingga dapat menemukan letak mangsanya ya. Bulu sayap burung hantu sangat halus dan lembut sehingga burung hantu dapat terbang tanpa suara dan dapat menyamar mangsa dengan diam-diam. Nah, itu ciri khusus dari burung hantu ya. Kita lanjut dengan bebek. Anak-anak kan sering lihat bebek juga ya. Apa ciri khusus bebek? Itu memiliki kaki yang berselaput sehingga memudahkan untuk berenang. Ya. Kemudian memiliki paruh yang berbentuk sisir. Ya, untuk untuk berenang-berenang ya, tidak basah dia. Iya, bagus sekali ya. Kita lanjut ciri khusus dari terenggiling. Nah, tahu terenggiling? Kalau di Bali namanya apa? Terenggiling? Ayo, coba kita pikirkan terenggiling. Kelesih. Pernah dengar hewan kelesih ya? Nah, ciri khusus dari kelesih itu memiliki cakar yang kuat untuk menarik rayap semua dari sarangnya ya. Kemudian tidak memiliki gigi tetapi lidah yang panjang dan lengket yang dapat dijulurkan untuk berdaya mangsanya. Memiliki sisik yang tebal dan keras dan dapat menggulung tubuhnya seperti bola untuk melindungi dirinya. Ya, itu terenggiling ya. Nah, namanya klesih kalau di Bali ya. Kemudian ikan penyumpit. Nah, ini mungkin jarang juga didengar ya. Ya, hanya ada dari India dan hingga Australia ya, di perairan pantai serta air tawar ya. Nah, ikan penyumpit menyerang mangsanya berada di atas air dari tempat tinggalnya, mampu menyemprotkan air ke udara untuk menjatuhkan serangga dari tumbuhan atau udara. Dapat melompat dari air dan untuk menyergap serangga yang hingga di daun atau dahan yang menggantung di atas air ya. Jadi itu kemampuan dari ikan penyumpit. Nah, kemudian ada unta. Pernah lihat unta? Nah, unta ini hidupnya di foto. Ada di televisi ya. Jadi hidupnya di padang pasir. Memiliki kemampuan tidak makan, tidak minum selama berhari-hari karena memiliki punuk yang merupakan tempat cadangan makanan ya. Jadi ada gundukan di atas punggungnya ya, namanya punuk. Itu untuk menyimpan lemak atau sari-sari makanan ya. Kemudian memiliki bulu mata yang panjang untuk melindungi mata dari pasir karena unta ini hanya ada di padang pasir ya di Arab ya. Sekarang ada di Indonesia di kebun binatang ya. Bisa lihat di kebun binatang yang ada di Ubud maupun di Bypass ya. Kemudian unta memiliki kaki yang tebal untuk dapat berjalan di padang pasir yang panas. Memiliki lubang hidung yang dapat tertutup untuk melindungi hidung saat terjadi badai pasir. Nah, memiliki lubang hidung yang tertutup ya. Kita lanjut. Nah, tadi ya. Lewat ya. Nah, jadi udah habis materinya. Kita cek dulu menunya ya. Nah, langsung pakai pastun. Pakai pastun ya. Nah, ini ciri khusus ya, itu menu ya tujuannya ya. Kemudian sekarang anak-anak lihat di latihan ya. Nah, latihan. Nah, coba baca. Soal pertama. Kelelawar dapat terbang di malam hari karena
malam hari dengan cepat dan lincah karena ia memiliki kemampuan ekolokasi. Hewan di bawah ini yang biasa hidup di daerah? Iya, padang pasir ya. Kemudian bertiga, ciri khusus hewan sesuai dengan? Iya, bagus tempat hidupnya. Penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya disebut? Iya, betul sekali, adaptasi. Ciri khusus yang dimiliki bebek berguna untuk? Ciri khusus yang dimiliki bebek berguna untuk apa? Ya, untuk menyelesaikan diri dengan lingkungannya dan mempertahankan diri dari musuhnya dan sedang mencari makan ya. Nah, kita lanjut. Sekarang kerjakan soalnya ya. Ya. Jawabannya aja ya. Jawabannya nanti kirim di WA ya. Atau tulis saja dulu soalnya ya. Tulis saja dulu soalnya ya. Nah, atau Bapak kirim ya. Bapak kirim ya dengan gambar ya di WA ya. 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 Halo, soalnya ada di WA ya. Halo. Ya, Bapak kembalikan ke gini ya. Ya, Bapak tutup dulu materinya ya. Siapa dia direkam. Ya. Jangan lama-lama cuma 2 sampai 3 menit. Mau 2 menit sudah. Nah, kan repot siap. Dengan ini foto itu aja. Dikira. Sehingga temu itu sangat dengan Oh, gitu. ya. Harus kelihatan nih kayaknya semetingnya. Nggih. Baik gimana? Baru benar-benar ada apa-apa. Nggih, nggih. Udah? Oke, mohon. Tapi dia ngasih itu mas. Nggih, nggih. Dia makan terus gini pakai paste nanti itu ya ini otomatis. Untuk screenshot anak online Nggih. itu ada. Ada nanti di paste ada. Nanti yang kena yang kasih videonya. Ya. Siap. Baiklah, karena sudah waktu, jadi anak-anak bisa di-share di WA ya soal tugasnya ya, lembar jawabannya. Untuk itu Bapak tutup dengan Parama Santi ya. Om Santi 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 Om. Ya. Mungkin jangan duduk. Foto tuh Pak sih. Fotonya. Screenshot. Screenshot. Yang ini. Ada alatnya juga. Gini aja ya. Atau ini, kenapa ini dungan? Diti nyimak kemana? Ya. Oh,
Yang dulu ada Pak. Yang dulu ada ya. Ada makin gitu tutup nih, kena makin tutup. Nah, ini udah kasih waktu. Kan tidak benar. Pastinya tadi. Dalam 1 menit. Mana sih? Oke. Ayo kalau belajar ya cenderungan pada ruang sekolah. Nah, cenderungan sebenarnya ini berapa? Ini kemana? Kemana? Kan masih sebetulnya kan sudah usah bawa Masih. Iya. Ya. Kursi pada Oke. apa yang ada masih per kelas. Per kelas kelas 1, kelas 2 sampai Kelas 1, kelas 6. kelas 2 itu dia. Semester 1. Oke. Oke. Atau di sini. Ya ampun, minang vaksin ada ini di belakang ini pada begini. Kalau ada ini. Aduh, lagi kelihatan, Pak. Kelihatan ambil di kan galang ya. Ya, Dikit lagi kan kelihatan. Ini piala-piala nih. ya boleh. Iya. Ini perlu maju. Ini macam ini. Menjual ini saya begini lagi. Iya. Awal pindahan banyak apa? Yang pertama kedua karena Baiklah. Lo. dulu itu nanti kan itu 1, 2, 3. Lo. Kita ulang lagi ya syutingnya ya. Kita ulang lagi syutingnya ya. Akan direkam oleh Pak Madi Chandra ya. Bapak ulang ya kali materi yang tadi ya. Ya, siap? Hanya 3 menit ya. Sudah siap. Baiklah, para siswa ya. Kita mulai kini Zoom meetingnya ya. Terlebih dahulu Bapak aturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Rajeng Semeng, selamat pagi. Jadi kita akan mengulas materi tentang ciri-ciri khusus makhluk hidup ya. Beberapa makhluk hidup mempunyai ciri khusus ya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mempertahankan diri dari musuhnya serta untuk mencari makanan ya. Jadi yang pertama, tujuan dari materinya yang pertama itu untuk memahami dan mampu mendeskripsikan ciri-ciri khusus makhluk hidup ya. Jadi apa yang dimiliki dari makhluk hidup ciri-cirinya untuk mempertahankan diri ya. Yang pertama ada kelelawar ya. Jadi kelelawar memiliki ciri khusus yaitu disebut dengan ekolokasi ya. Ya, apa itu ekolokasi? Ada yang tahu? Nah, coba ingat. Itu ya, kemampuan untuk menentukan tempat mangsanya ya. Selain dia mempunyai ciri khusus ekolokasi juga dia bisa mendengarkan jarak jauh ya. Jarak jauh ya. Kemudian selain kelelawar ada juga bebek. Apa ciri khusus bebek ya? Ada yang tahu? Ya,
Jadi bulunya memiliki lapisan minyak ya, sehingga bulunya tidak basah oleh air ya, dan mampu dia berenang. Apalagi ciri khusus dari bebek? Kakinya ya, apa tujuannya kakinya bersaput? Ya, agar memudahkan bebek untuk berenang. Selain berenang, untuk agar tidak tenggelam di air pada saat mencari makanan ya. Ada lagi ciri khusus bebek? Bebek memiliki paruh. Bentuk paruh? Ya, paruh yang lebar ya. Jadi apa guna paruh bebek? Itu untuk mencari makanan di lumpur. Jadi bebek itu mampu dia membedakan mana makanan dan mana, sehingga makanan dapat terserap ke mulutnya ya. Nah, selain bebek ada ciri khusus dari bunglon. Nah, apa ciri khusus bunglon, ada yang tahu? Ya, namanya ciri khususnya mimikri. Apa itu mimikri? Mengubah warna kulit sesuai tempat tinggalnya. Apa gunanya? Untuk iya, untuk mengelabui musuhnya atau mangsanya ya. Nah, selain bunglon, juga ada hewan terenggiling. Nah, apa ciri khusus hewan terenggiling? 3 menit. Kenapa? Nih. Apa ciri khusus dari terenggiling? Yaitu dia akan membentuk ada yang tahu? Apa ciri khusus terenggiling? Iya, ciri khusus dari terenggiling yaitu membentuk dirinya seperti bola, menggelinding untuk menghindari musuhnya ya. Kemudian ada hewan unta. Dari mana tempat hidup hewan unta? Ya, di gurun pasir. Apakah di Indonesia ada gurun pasir? Tidak, hanya ada di Mesir ya, di Arab ya. Nah, apa ciri khusus dari ini unta? Memiliki punuk, yaitu benjolan di atas punggung, namanya punuk ya. Apa tujuan dari punuk gunanya? Untuk memiliki cadangan lemak atau makanan. Apalagi ciri khusus dari ada pas 3 menit. Coba cek. Nah, potong-potong dia. Nih. 1 menit. Belakang. Oke, Pak. Ingin. Habis waktunya. Waktu sebenarnya. Dah. 3 menit. Ya cukup. Potong yang ya. Tutup langsung ya. Nih. Oh ya, khusus mungkin di Jambu Bali gitu kan. Pengen hidup ya. Dari intro nih. Akan ini hewan juga Itu kan si logonya. Logo sedikit penyarangan. Yang nambah tabungan video bisa Dia masih bisa sekedar bikin ampun. Kalau mau upload di channel Tiangnya ada channel Tiang. Kalau di Pak Malik. Oh, keren.
videonya Pak. Karena dia khusus tukang itu. Itu masuk bisa kita setan. Kita ngidang dia cuma eke-eke aneh kebit-kebit ini. Dia bisa kebit tangan. Di kini tadi di Kino Master, Kino Master. Ya, cukup 3 menit. 7 menit. Tadi Niki kan 3 menit. Untuk ini. Yang di Ada boleh dong ya, pulang sampai kita. Nih, Nah, sudah semua waktu itu. Antara kelihatan. Pak kedua kan nanti diatur lagi. nih. Nah, kata berapa pada dengan pelaksanaan aja. Cepat Kino Master. Yang di laptop. oh, gitu. IPS. Ya, kalau siang, Siren, sama. Nah, soalnya siren gimana? itu istri dia kan siang. Kalau Nggak menyarankan. itu, itu juga dong.